Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini update terbaru terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga per tanggal 28 Oktober ya, tapi baru saya upload video ini per tanggal 29, di mana ada kejutan di tanggal 28 Oktober ini. Kejutannya seperti apa tentu akan saya jelaskan di dalam video ini. Oleh karena itu, saya harap Bapak Ibu Guru bisa menyaksikannya hingga akhir ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload ebook yang bisa digunakan untuk pegangan guru, pegangan siswa, modul-modul PPG, ataupun aktivitas kegiatan yang lain, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu Guru, ini adalah informasi ringkas yang akan saya sampaikan. Jadi, ini sudah tanggal 29, jadi menjelang akhir Oktober itu ada beberapa update ya terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru triwulan ketiga, di mana salah satu kejutannya itu adalah untuk non ASN, SKTP yang terbit tanggal 15 dan tanggal 20 Oktober itu sudah cair. Nah, kenapa saya bilang kejutan? Justru banyak guru-guru yang SKTP-nya itu terbit tanggal 6 hingga tanggal 7 Oktober sampai tanggal 29 saya mengupload video ini, itu belum ada pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, tetapi bagi guru-guru yang SKTP-nya tanggal 15 dan tanggal 20 Oktober terbit, itu malah sudah cair. Nah, ini tentu menjadi Bapak Ibu Guru pasti bingung ya, kenapa kok yang tanggal 15 sampai tanggal 20 dan tanggal 20 Oktober itu SKTP-nya itu malah sudah dicairkan untuk tunjangan profesi guru triwulan ketiga. Nah, sedangkan ASN itu cairnya itu di tanggal 24 dan tanggal 27 Oktober Bapak Ibu Guru. Karena tanggal 25 dan 26 itu kan hari Sabtu dan Minggu ya, sehingga tidak ada pencairan. Jadi, kita akan menunggu hingga tanggal 31 Oktober ini, tepatnya di hari Jumat, apakah nanti akan ada tetap pencairan. Dan saya yakin di tanggal 29 ini pasti akan ada pencairan ya, tunjangan profesi guru triwulan ketiga. Nah, nanti untuk pencairan di tanggal 20 Oktober itu akan saya tampilkan di dalam slide saya ini. Nah, untuk ASN yang SKTP-nya lebih dari tanggal 7 Oktober itu belum cair hingga per 28 Oktober ya, sampai saya membuat video ini di menjelang hari kerja ya, penutupan hari kerja. Jadi belum ada yang cair, itu justru yang non ASN. Kemudian ada penjelasan proses BPJS dan Kemenkeu, arus lintas kementerian hingga SP2D, dan estimasi waktu, proses, dan penegasan tahapan. Nah, ini adalah update pencairan tunjangan triwulan ketiga Bapak Ibu Guru dari teman-teman yang sudah berkomentar. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyisikan waktunya untuk menyaksikan video di YouTube saya dan meninggalkan kolom komentar. Dan saya harap teman-teman guru yang lain yang ada pencairan di tanggal 29 ini bisa berkomentar di YouTube saya ini ya. Jadi yang pertama itu, alhamdulillah saya SKTP 20 Oktober kemarin tanggal 28 sudah cair, itu di Kalimantan Selatan. Kemudian di Nusa Tenggara Barat itu ada yang bilang bahwa SKTP 15 Oktober di NTB itu belum cair. Ada yang SKTP-nya 20 Oktober kok sudah cair, ini semakin ribet saja. Nah, katanya akan mempermudah, malah semakin diundur-undur saja sih, kayak gitu. Nah, ada juga yang SKTP yang ASN ya, yang terbit di tanggal 27 kemarin ya, ada beberapa sebenarnya, sudah banyak ya, alhamdulillah. TW3 ini sudah cair tanggal 27 kemarin. Nah, anehnya ada juga yang berkomentar ya, @khoirudin72 itu menyatakan seperti ini. Saya agak sedikit khawatir ya dengan ini ya. Maaf, kami sudah pemberkasan, dipungut dinas 200.000. Jadi dinas itu memungut 200.000 kepada guru-guru gitu loh. Ini maksudnya apa? Kenapa dipungut dinas 200.000? Nah, justru cairnya tidak tepat waktu, sampai sekarang tanggal 28 masih belum cair. Tolong Pak Menteri dan Pak Presiden, ada apa ini? Nah, padahal aturan lama saya nggak pernah terlambat gitu. Jadi mungkin ya
keterlambatan sehingga dipungut 200.000. Tetapi mau terlambat atau tidak, maka dinas sebenarnya tidak berhak ya untuk memungut. Ya itu setahu saya seperti itu. Nah, ini kan udah gajinya kecil, kemudian tunjangan sertifikasinya tidak lancar, artinya tidak dicair secara serentak, tetapi apa masih juga dipungut dinas ya 200.000. Nah, saya harap ini tidak terjadi di teman-teman yang lain ya, dan ini mungkin bisa menjadi yang terakhir ya. Jangan sampai kemudian di kemudian hari ada pemungutan-pemungutan seperti ini ya. Ini baru satu loh. Kalau misalnya ada ratusan guru, berapa coba 200.000 kali ratusan guru itu coba yang akan ini, yang dinas dapatkan gitu. Ini nggak baik ya yang kayak gini ya. Kemudian ini alur proses pencairan tunjangan profesi guru yang perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa secara sederhana itu tertampil seperti yang saya jelaskan di sini. Tetapi kenyataan di lapangan itu jauh lebih lama, jauh lebih ribet ya. Jadi mulai dari validasi rekening guru, kemudian pemeriksaan gaji pokok ya. Misalnya kalau nanti Bapak Ibu guru itu ada misalnya kenaikan dari gajinya ya, karena misalnya golongan naik, pangkat naik gitu, sehingga ada kenaikan gaji. Kemudian baru pengiriman ke BPJS ya, itu memakan waktu kurang lebih 3 hari dalam prosesnya. Nah, di mana ini nanti akan dipotong 1% tersebut itu Bapak Ibu ya. Jadi totalnya sebenarnya 5%, 4% itu ditanggung pemerintah, 1% Bapak Ibu yang nanggung. Kemudian BPJS ini dikirim balik ke tim gitu ya. Nah, baru pengajuan ke Kementerian Keuangan. Ini memakan waktu cukup lama ya, 1 minggu. Ini tergantung dari surat menyurat gitu. Jadi kalau surat menyuratnya lengkap dan lain sebagainya, maka paling cepatnya itu adalah 1 minggu. Kemudian BPJK itu memverifikasi nilai per daerah. Nah, setelah itu DJPB atau KPPN itu menerbitkan SP2D. Nah, baru ketika sudah SP2D, baru dana itu akan masuk ke rekening Bapak Ibu guru atau ditransferkan ke rekening Bapak Ibu guru. Itu. Jadi secara sederhananya Bapak Ibu lihat itu ada 8 poin, tapi prosesnya sebenarnya lebih panjang. Makanya kalau saya analisis itu setelah SKTP terbit, itu biasanya 7-10 hari baru diterima. Nah, tetapi ada yang surprise ya. Tanggal 15 SKTP dan tanggal 20 malah sudah dicairkan di tanggal 28. Nah, istilah penting, jadi SKTP itu adalah surat keputusan tunjangan profesi, sedangkan TPG itu adalah tunjangan profesi guru, BPJS pemotongan dan verifikasi yuran ya, yang 1% yang Bapak Ibu tanggung sendiri. Untuk DJPK itu verifikasi nilai penyaluran per daerah. DJPB atau KPPN itu diterbitkan SP2D dan disalurkan dananya. Kemudian SP2D dokumen pencairan resmi ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, ini kondisi per 28 Oktober ya, jadi non-ASN itu banyak yang sudah cair ya, terutama untuk SKTP yang tanggal 15 dan tanggal 20 Oktober. Kemudian ASN itu cair sebagian di tanggal 24 dan 27 Oktober untuk SKTP yang terbit tanggal 6 hingga tanggal 7 Oktober. Nah, ASN SKTP yang lebih dari 7 Oktober itu belum cair per 28 Oktober hingga saya buat video ini jam 16 waktu Indonesia Barat. Nah, proses lintas instansi itu masih berlangsung Bapak Ibu guru. Artinya ini untuk pencairan di berikutnya ya. Nah, saran untuk guru yang sertifikasi, jadi Bapak Ibu guru diminta untuk selalu cek status SKTP dan info GTK agar apakah masih valid, karena banyak ya guru-guru yang berubah yang tadinya valid menjadi tidak valid. Kemudian pastikan rekening aktif dan nama itu sesuai. Pahami alur DJPK, SP2D agar tidak salah tafsir. Kemudian bersabar, tiap daerah itu berbeda batch Bapak Ibu guru ya. Siapkan dokumen pendukung, BPJS, dan rekening, dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.